Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Adisti bukanlah sekadar putri seorang ustadz. Ia adalah Adisti, permata keluarga Ustadz Hasan, cahaya yang bersinar di tengah-tengah kegelapan, dan kebanggaan seluruh kampung. Sejak kecil, ia telah dididik dengan nilai-nilai agama yang kokoh, dibalut dalam kelembutan akhlak, dan diperkaya dengan kecerdasan yang luar biasa. Namanya selalu disebut dalam khotbah Jumat Ustadz Hasan sebagai contoh anak salehah, dan prestasinya di sekolah, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, menjadi cerita hangat di majelis taklim ibu-ibu. Ustadz Hasan, ayahnya, adalah sosok yang disegani. Suaranya yang merdu saat mengaji, ceramahnya yang menyejukkan hati, dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah, menjadikannya panutan. Rumah mereka, yang sederhana namun selalu bersih dan rapi, sering menjadi tempat berkumpul para jemaah, tempat mereka mencari nasihat dan ketenangan. Di mata Adisti, ayahnya adalah pahlawan yang tak tergantikan. Ia mencintai ayahnya lebih dari apapun, dan ia selalu berusaha untuk menjadi putri yang sempurna, sesuai dengan harapan besar yang diletakkan di pundaknya. Harapan itu bukan hanya sekadar harapan. Ia adalah takdir yang telah digariskan, setidaknya dalam pandangan Ustadz Hasan dan sebagian besar warga kampung. Putri Ustadz Hasan, gelar itu melekat erat pada Adisti, menuntutnya untuk selalu sempurna. Dan di antara tuntutan itu, ada satu yang paling sering diucapkan, Adisti akan menikah dengan pemuda terbaik. Seseorang yang sepadan dengan martabat keluarganya. Pemuda yang sepadan, itu datang silih berganti. Ada Tuan Ardi, putra pemilik pabrik tekstil yang terkenal dengan kesalehannya. Ia datang dengan mobil mewah, jas rapi, dan senyum yang terlalu sempurna. Ia berbicara tentang investasi dan bisnis, sesekali menyisipkan ayat Al-Quran dan hadis yang telah ia hafal. Lalu ada Fatih, seorang sarjana dari universitas ternama di ibu kota, yang telah menyelesaikan studi S2-nya di Mesir. Ia datang dengan membawa buku-buku tebal, berbicara tentang peradaban Islam dan filsafat, dan menunjukkan kemampuannya dalam berdebat tentang fiqh. Dan masih banyak lagi. Adisti menerima mereka dengan senyum yang ramah, namun hatinya tidak pernah bergetar. Ia menghargai ilmu dan kesalehan mereka, tetapi ia merasa ada sesuatu yang kurang. Mereka terlalu sempurna, terlalu direncanakan. Seolah-olah mereka datang untuk melamar putri Ustadz Hasan, bukan Adisti yang sebenarnya. Mereka terlalu fokus pada bagaimana mereka akan menjadi menantu yang sempurna untuk Ustadz Hasan, bagaimana mereka akan menjaga martabat keluarga, dan bagaimana mereka akan melanjutkan warisan agama dan kehormatan. Adisti merasa seolah ia hanya objek, sebuah trofi yang akan melengkapi koleksi kesuksesan mereka. Suatu sore, setelah salah satu kunjungan, lamaran, Adisti duduk di teras belakang, menatap pohon mangga yang menjulang tinggi. Ustadz Hasan datang menghampirinya, duduk di sampingnya, dan mengusap kepalanya dengan lembut. "Nak, Ustadz Mizan dari pesantren sebelah datang kemarin," kata Ustadz Hasan. Ia mengutarakan niatnya untuk menjodohkanmu dengan putranya, Irfan. Irfan adalah seorang hafidz Al-Quran, cerdas, dan ia juga sedang melanjutkan studi di Al-Azhar, Mesir. Ayah pikir ia sangat cocok untukmu. Hati Adisti mencelos. "Irfan? Ayah, apa tidak terlalu cepat?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. "Tidak, Nak. Usiamu sudah cukup. Ayah ingin melihatmu hidup bahagia, bersama dengan seseorang yang bisa membimbingmu ke surga, Nak," jawab Ustadz Hasan, matanya memancarkan ketulusan. "Ayah sudah memilihkan yang terbaik. Irfan adalah pemuda yang ayah cari selama ini." Adisti tersenyum tipis. "Ya, ayah. Adisti tahu ayah ingin yang terbaik. Tapi, apa Adisti boleh minta satu hal?" "Apa itu, Nak?" Adisti ingin calon suami Adisti nanti bukan hanya pintar atau kaya, tapi juga punya hati yang tulus. Seseorang yang benar-benar peduli pada orang lain, bukan hanya pada nama baik keluarga.
ujar Adisti, suaranya bergetar. Ustadz Hasan terdiam. Ia melihat ke dalam mata putrinya. Ia melihat keraguan, bahkan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Ia mengira Adisti hanya takut akan masa depan, namun ia tidak menyadari bahwa putrinya sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar gelar dan harta. Malam itu, Adisti bersembahyang tahajud. Ia bersujud lama, memohon petunjuk dari Allah. Ia tahu, menolak pilihan ayahnya akan melukai hati beliau, tetapi ia juga tahu, menerima seseorang yang tidak ia cintai akan melukai hatinya sendiri dan Rian. Ia tidak ingin menjadi bagian dari sebuah perjodohan yang dilandasi oleh status sosial, bukan oleh cinta dan takwa yang tulus. Dalam doanya, ia meminta agar Allah memberikannya kekuatan untuk menghadapi pilihan sulit yang ada di depannya, dan menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Ia percaya bahwa jodoh adalah takdir dari Allah, dan takdir itu tidak akan pernah salah. Ia masih tak tahu bahwa takdir yang ia cari akan segera datang dalam wujud yang paling tak terduga. Masjid Al-Ikhlas, tempat Adisti sering mengaji, bukanlah sekadar bangunan. Ia adalah jantung dari kampung itu, tempat semua orang berkumpul, bersujud, dan mencari ketenangan. Dan di jantung itu, ada Rian. Rian, seorang marbot yang jarang menjadi sorotan. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, dan pakaiannya selalu sederhana, seringkali hanya celana kain dan kaos. Ia tidak memiliki mobil mewah seperti para pelamar Adisti, tidak memiliki gelar sarjana, apalagi kekayaan. Ia adalah anak yatim piatu, yang sejak kecil telah mengabdikan hidupnya untuk merawat masjid. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut. Ia hanya bekerja, dengan tangan yang kotor oleh debu dan keringat, tetapi dengan hati yang sebersih air wudhu. Suatu sore, Adisti datang ke masjid untuk mengaji anak-anak. Ia membawa banyak buku dan Al-Quran. Saat ia sedang berjalan menuju teras masjid, salah satu tumpukan buku yang dibawanya tiba-tiba terjatuh. Buku-buku itu berserakan di tanah, membuat Adisti panik. Ya Allah, gumam Adisti, ia berjongkok untuk memungutnya, tetapi ia kesulitan karena tumpukannya terlalu banyak. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dan membantunya. Itu adalah Rian. Ia sedang menyapu halaman masjid, tetapi melihat Adisti dalam kesulitan. Tanpa berkata-kata, ia berjongkok, membantu Adisti memungut buku-buku yang berserakan. Terima kasih, Rian, ujar Adisti. Rian hanya tersenyum tipis, matanya menatap Adisti dengan ketulusan yang murni. Sama-sama, Kak Adisti. Lain kali, biar saya yang bantu bawakan, ujarnya dengan suara yang lembut. Adisti tertegun. Ia telah melihat Rian ribuan kali di masjid, tetapi ini adalah pertama kalinya ia berbicara dengannya. Ia terkesan dengan kesederhanaan dan ketulusan Rian, yang jauh berbeda dari sikap para pelamar yang datang ke rumahnya. Rian tidak berusaha untuk mengesankan, ia hanya menawarkan bantuan yang tulus. Sejak saat itu, Adisti sering melihat Rian di masjid. Ia melihat bagaimana Rian membersihkan karpet yang kotor, menyapu halaman yang penuh dengan daun kering, dan menyalakan lampu saat menjelang maghrib. Ia tidak hanya bekerja, ia melakukannya dengan penuh cinta. Rian merawat masjid seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri, dan itu membuat hati Adisti tersentuh. Ia melihat kesalehan yang tak terucap, ketakwaan yang tak perlu dipamerkan. Suatu hari, Adisti melihat Rian sedang memperbaiki keran air yang bocor di tempat wudhu. Ia melihat Rian kesulitan, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus mencoba, tangannya penuh dengan kotoran dan lumpur, tetapi ia tetap fokus. Adisti kemudian datang menghampirinya, membawa sebotol air mineral. Rian, minum dulu, kata Adisti. Rian menoleh, terkejut. Ah, tidak usah, Kak. Terima kasih. Ambillah. Kamu sudah bekerja keras, ujar Adisti, tersenyum. Rian akhirnya mengambil botol air itu. Ia meminumnya dengan rakus, dan setelah itu ia membersihkan tangannya. Kenapa tidak minta bantuan saja? Pasti ada orang yang mau bantu, tanya Adisti. Tidak apa-apa, Kak. Saya suka melakukannya sendiri. Ini adalah tanggung jawab saya, jawab Rian. Masjid ini sudah seperti rumah saya. Saya tidak mau membebankan orang lain. Adisti mengangguk. Ia mengerti. Rian tidak hanya merawat masjid secara fisik,
tetapi juga merawatnya dengan hati. Ia adalah sosok yang mandiri dan bertanggung jawab, dan itu membuat Adisti semakin terkesan. Kedekatan mereka tidak luput dari perhatian. Beberapa jemaah mulai berbisik-bisik, "Putri Ustadz Hasan kok dekat-dekat sama Marbot? Apa tidak salah lihat? Adisti kan gadis paling top di sini." Adisti mendengar bisikan itu, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya peduli pada ketulusan yang ia lihat pada diri Rian. Malam itu, Adisti kembali bersembahyang. Ia teringat akan wajah Rian, senyumnya yang tulus, dan semangatnya yang tak pernah pudar. Ia membandingkannya dengan para pelamar yang datang ke rumahnya, dan ia menyadari satu hal. Para pelamar itu datang dengan tawaran dunia, dengan janji-janji masa depan yang cerah, tetapi Rian datang dengan hati yang tulus. Rian datang dengan pengabdian yang murni. Ia tidak hanya mencari Adisti, tetapi juga mencari keberkahan dalam hidupnya. Hati Adisti berdesir. Ia tahu, perasaan ini tidak mungkin salah. Ia tidak tahu apakah Rian memiliki perasaan yang sama, tetapi ia tahu bahwa ia ingin lebih mengenal sosok sederhana ini. Ia merasa bahwa takdir yang ia cari, takdir yang ia doakan, ada di depan matanya, dalam wujud seorang marbot yang sederhana. Kedekatan Adisti dan Rian tidak tumbuh secara tiba-tiba seperti bunga yang mekar di musim semi, melainkan perlahan dan pasti, layaknya akar pohon yang menancap dalam ke dalam tanah. Setelah pertemuan tak sengaja di halaman masjid, Adisti mulai menemukan alasan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Bukan hanya untuk mengajar mengaji, tetapi juga untuk membantu Rian dengan proyek-proyek kecilnya. Mereka mulai merancang sebuah program baru, Kecil-Kecil Ngaji Yuk, sebuah inisiatif untuk menarik lebih banyak anak-anak agar cinta pada masjid dan Al-Quran. "Rian, kalau kita buat papan pengumuman yang dihias, mungkin anak-anak akan lebih tertarik," usul Adisti suatu sore, saat mereka duduk di teras masjid sambil membuat daftar nama-nama anak yang akan mereka ajak. Rian, yang sedang mengamplas papan kayu bekas, menoleh dengan mata berbinar. "Ide bagus, Kak Adisti. Saya punya beberapa cat sisa di gudang. Mungkin kita bisa melukisnya dengan gambar-gambar yang lucu." Kerja sama itu membuat mereka menghabiskan berjam-jam bersama. Di bawah terik matahari, Rian mengajari Adisti cara menggunakan palu dan paku, sementara Adisti mengajarinya cara membuat sketsa yang menarik. Di sela-sela obrolan tentang program anak-anak, mereka mulai berbagi cerita tentang hidup mereka. Adisti bercerita tentang tekanan untuk selalu sempurna, tentang harapan ayahnya yang begitu besar, dan tentang rasa sepi yang sering ia rasakan di tengah-tengah pujian. Rian, dengan suara yang lembut dan tenang, menceritakan masa kecilnya yang sulit, tentang kehilangan orang tua, dan tentang bagaimana masjid menjadi satu-satunya tempat ia merasa memiliki. "Masjid ini bukan hanya pekerjaan bagi saya, Kak Adisti," kata Rian suatu hari, saat mereka sedang mengecat dinding masjid yang kusam. "Ini adalah keluarga saya. Setiap debu yang saya bersihkan, setiap karpet yang saya rapikan, itu semua adalah bentuk rasa syukur saya. Rasa syukur karena Allah masih memberikan saya tempat untuk bersujud." Adisti tertegun. Kata-kata Rian begitu sederhana, tetapi penuh makna. Ia membandingkannya dengan kata-kata para pelamar yang datang ke rumahnya. Mereka berbicara tentang takdir, tentang jodoh, dan tentang bagaimana mereka bisa menjadi imam yang baik, tetapi kata-kata mereka terasa seperti hafalan. Kata-kata Rian, di sisi lain, mengalir dari hati yang tulus, dari pengalaman hidup yang pahit namun membentuknya menjadi sosok yang kuat. "Rian, apa kamu tidak pernah ingin keluar dari sini? Mencari pekerjaan yang lebih baik?" tanya Adisti, matanya menatap Rian yang sedang mengecat dengan telaten. Rian berhenti sejenak, menoleh ke arah Adisti, dan tersenyum. "Ingin, tentu saja. Tapi bagi saya, pekerjaan yang lebih baik bukanlah pekerjaan yang menghasilkan uang lebih banyak. Pekerjaan yang lebih baik adalah pekerjaan yang membawa keberkahan. Dan di sini, di masjid ini, saya menemukan itu." Hati Adisti berdesir. Rian tidak hanya bekerja untuk dunia, ia bekerja untuk akhirat. Ia tidak hanya mencari harta, ia mencari ridho Allah. Adisti merasa ia telah menemukan sosok yang selama ini ia cari. Seseorang yang memiliki hati yang sama dengannya, seseorang yang tidak mencari kesempurnaan di mata manusia, melainkan di mata Allah. Kedekatan mereka,
yang awalnya hanya sebatas pandangan mata, kini menjadi bisik-bisik yang menyebar di seluruh kampung. Ibu Tanti, tetangga Ustadz Hasan yang terkenal dengan lidahnya yang tajam, menjadi biang keladi gosip itu. Lihat itu, Bu Fatimah. Putri Ustadz Hasan sekarang sering sekali ke masjid, katanya pada tetangga di sebelah rumahnya. Bukan untuk mengaji, tapi untuk membantu marbot. Apa Ustadz Hasan tidak tahu ya? Mungkin hanya membantu, Bu Tanti, jawab Bu Fatimah, mencoba untuk berprasangka baik. Membantu bagaimana? Adisti itu kan putri Ustadz Hasan. Harusnya dia bantu-bantu di pesantren, bukan malah dekat-dekat sama marbot yang tidak punya apa-apa itu. Apa tidak takut namanya jadi jelek? Sahut Bu Tanti dengan nada mengejek. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Ustadz Hasan. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, tetapi bisik-bisik itu semakin kencang. Para jemaah laki-laki yang tadinya hanya bertegur sapa, kini mulai memberikan sindiran halus. Ustadz, Adisti sudah besar ya. Sepertinya ia sudah menemukan pemuda pilihannya. Ustadz Hasan merasa tertekan. Ia merasa malu, seolah ia telah gagal dalam mendidik putrinya. Ia melihat wajah Adisti yang selalu ceria saat pulang dari masjid, dan ia melihat wajah Rian yang selalu tersenyum saat berpapasan dengannya. Ia mencoba untuk berpikir positif, bahwa Adisti hanya berempati. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan bisik-bisik yang menyakitkan itu. Suatu malam, Ustadz Hasan memanggil Adisti. Nak, bisa kita bicara sebentar? Adisti masuk ke ruang tamu, hatinya berdebar. Ia tahu, ayahnya akan bertanya tentang Rian. Ayah dengar, kamu sering membantu Rian di masjid, kata Ustadz Hasan, suaranya terdengar berat. Iya, ayah. Kami sedang mengorganisir program baru untuk anak-anak. Rian sangat kreatif dan tekun. Ia punya banyak ide-ide bagus, jawab Adisti, mencoba untuk jujur dan meyakinkan. Nak, ayah tidak melarangmu. Tapi, orang-orang mulai berbisik. Mereka mempertanyakan mengapa putri Ustadz Hasan dekat-dekat dengan marbot. Mereka tidak mengerti, Nak. Ayah tidak mau nama baik keluarga kita tercoreng, ujar Ustadz Hasan, matanya menatap Adisti dengan penuh kekhawatiran. Hati Adisti mencelos. Ayah, apa yang dikatakan orang lebih penting daripada niat baik? Kami hanya melakukan kebaikan. Rian adalah orang baik, ayah. Ia bukan marbot biasa. Ia punya hati yang sangat tulus, bela Adisti, suaranya bergetar. Ustadz Hasan menghela napas panjang. Ayah tahu Rian orang baik. Tapi, Nak, kamu harus sadar, ada perbedaan antara orang baik dan orang yang sepadan denganmu. Ada banyak pemuda yang lebih sepadan, yang bisa membahagiakanmu, yang bisa membanggakan keluarga. Ayah tidak mau kamu salah memilih, Nak. Adisti diam. Ia merasa dilema. Ia mencintai ayahnya, dan ia tahu ayahnya hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Tetapi ia juga tahu, definisi terbaik, ayahnya berbeda dengan definisinya. Terbaik, bagi ayahnya adalah harta, gelar, dan kehormatan. Terbaik, bagi Adisti adalah ketulusan, kesederhanaan, dan keimanan. Konflik batin itu terus menggerogoti Adisti. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Namun, ia tidak menyerah. Ia percaya, bahwa jika ia terus menunjukkan ketulusan hatinya, ayahnya akan mengerti. Minggu berikutnya, Adisti dan Rian memulai proyek besar mereka, membersihkan dan merenovasi ruang perpustakaan kecil di masjid yang sudah lama terbengkalai. Ruangan itu penuh debu, buku-buku lama yang rusak, dan sarang laba-laba. Beberapa orang menganggapnya mustahil, tetapi Rian dan Adisti menerimanya sebagai sebuah tantangan. Kita bisa mengubah ruangan ini, Kak, menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar, kata Rian, matanya bersinar penuh semangat. Mereka bekerja keras selama berhari-hari. Adisti membersihkan buku-buku, menyusunnya dengan rapi, dan memberikan label. Rian memperbaiki rak-rak buku yang rusak, mengecat dinding, dan memasang lampu baru. Saat mereka sedang bekerja, seorang anak kecil bernama Yusuf, yang sering mengaji di masjid, datang menghampiri mereka. Kak Adisti, Kak Rian, saya boleh bantu? Tanyanya dengan polos. Adisti dan Rian tersenyum. Boleh, tentu saja, jawab Adisti.
Yusuf kemudian membantu mereka membersihkan lantai. Beberapa hari kemudian, Yusuf membawa teman-temannya. Mereka semua datang untuk membantu. Ruangan itu, yang tadinya sepi dan kotor, kini dipenuhi oleh tawa anak-anak. Mereka tidak hanya membersihkan ruangan, tetapi juga mengisi ruangan itu dengan kehidupan. Suatu sore, Adisti melihat Rian memperbaiki salah satu rak buku yang hampir roboh. Tiba-tiba, rak buku itu goyah dan hampir menimpa Rian. Adisti berteriak. Dengan sigap, Rian membalikkan badan dan menahan rak buku itu dengan punggungnya. Rak buku itu tidak roboh, tetapi Rian terjatuh, dengan punggungnya yang memar. Adisti panik. "Rian, kamu tidak apa-apa?" tanyanya, tangannya memegang bahu Rian. Rian, meskipun kesakitan, tersenyum. "Tidak apa-apa, Kak. Hanya memar sedikit." Melihat ketulusan dan pengorbanan Rian, hati Adisti semakin yakin. Rian bukanlah pemuda yang hanya peduli pada kesempurnaan. Ia adalah pemuda yang peduli pada kebaikan, bahkan jika itu harus mengorbankan dirinya. Ia melihat pada diri Rian, sosok imam yang benar-benar bisa ia andalkan. Ia melihat seorang pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga pandai berbuat. Malam itu, di dalam kamarnya, Adisti tidak hanya bersembahyang, ia juga menangis. Air matanya adalah air mata syukur. Ia kini tahu, ia tidak salah dalam memilih. Ia tahu, takdir yang ia cari selama ini ada di depan matanya. Ia kini siap untuk menghadapi segala cibiran, segala cemoohan, dan segala penolakan. Karena ia yakin, ia tidak hanya akan menikah dengan seorang marbot, tetapi juga dengan seorang pemuda yang hatinya tulus, yang imannya kuat, dan yang cintanya murni. Ia siap untuk menghadapi segala yang akan datang. Sore itu, suasana masjid terasa berbeda. Sebuah keheningan yang damai menggantung di udara, diiringi suara desiran angin yang membelai dedaunan. Rian sedang menyiram tanaman di halaman, sementara Adisti sedang merapikan rak buku di perpustakaan. Keduanya tenggelam dalam kesibukan masing-masing, namun hati mereka terhubung oleh ketenangan yang sama. Rian melihat Adisti dari jauh, hatinya dipenuhi rasa kagum. Sejak Adisti mulai membantu di masjid, ia merasa hidupnya berubah. Masjid terasa lebih hidup, dan hatinya terasa lebih tenang. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia, seorang marbot yang miskin, akan mendapatkan perhatian dari putri seorang ustadz. Ia tahu, perasaan ini tidak pantas, dan ia selalu berusaha untuk menekannya. Namun, semakin ia mencoba, semakin dalam ia jatuh cinta pada ketulusan Adisti. Tiba-tiba, sebuah suara berat menyapa dari belakang. "Rian." Rian menoleh. Di belakangnya berdiri Haji Syamsuddin, ketua DKM yang disegani di kampung itu. Haji Syamsuddin adalah sosok yang telah mengamati Rian sejak lama. Ia melihat ketekunan Rian dalam merawat masjid, dan ia melihat ketulusan Rian dalam berinteraksi dengan Adisti. Haji Syamsuddin adalah orang yang telah memberikan Rian tempat tinggal dan pekerjaan di masjid sejak ia masih kecil, dan ia adalah sosok yang Rian anggap sebagai ayah kedua. "Ada yang bisa saya bantu, Haji?" tanya Rian. Haji Syamsuddin tersenyum. "Duduklah sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan." Rian duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga. Haji Syamsuddin duduk di sampingnya, menepuk bahu Rian dengan lembut. "Nak, saya sudah mengamati kamu dan Adisti. Kalian berdua memiliki hati yang bersih. Kalian berdua bekerja untuk Allah, bukan untuk manusia." Hati Rian berdebar. Ia tidak tahu kemana arah pembicaraan ini. "Maaf, Haji, kami..." "Tidak perlu minta maaf," potong Haji Syamsuddin. "Saya tahu niat kalian tulus. Niat Adisti tulus, niatmu juga tulus. Kamu adalah pemuda yang baik, Nak. Saya sudah melihat banyak pemuda datang dan pergi, tapi tidak ada yang memiliki ketulusan seperti kamu." Rian menunduk. Ia merasa malu sekaligus terharu. "Kenapa kamu tidak melamar Adisti?" tanya Haji Syamsuddin, suaranya terdengar serius. Rian terkejut. "Haji, saya tidak pantas. Saya hanya marbot. Saya tidak punya apa-apa. Adisti adalah putri Ustadz Hasan. Ia pantas mendapatkan yang lebih baik." Haji Syamsuddin menggeleng. "Apa yang kamu punya, Nak? Kamu punya hati yang tulus. Kamu punya iman yang kuat.
Kamu punya pengabdian yang murni. Harta dan jabatan tidak bisa menjamin kebahagiaan. Harta bisa hilang, jabatan bisa dicabut, tapi iman yang kuat akan abadi. Ia menepuk bahu Rian lagi. Pergilah. Melamarlah. Jangan takut. Jika memang jodoh, Allah akan memudahkan jalanmu. Kata-kata Haji Syamsuddin seperti air sejuk yang membasahi hati Rian yang kering. Ia merasa seolah ia telah mendapatkan restu dari sosok yang paling ia hormati. Rian pulang ke kamarnya malam itu, hatinya dipenuhi dengan doa. Ia bersembahyang tahajud, memohon petunjuk. Ia tahu, langkah yang akan ia ambil sangat berani, bahkan mungkin terlihat gila di mata orang lain. Tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa mengabaikan perasaannya pada Adisti dan nasihat dari Haji Syamsuddin. Ia percaya, bahwa cinta yang dilandasi oleh iman tidak akan pernah salah. Keesokan harinya, Rian bersiap. Ia mengenakan baju koko terbaiknya yang sudah agak usang, celana kain, dan peci hitam. Ia tidak membawa cincin atau perhiasan mahal, ia tidak memiliki itu. Ia hanya membawa sebuah bingkisan kecil berisi buah-buahan yang ia beli dari hasil tabungannya. Ia berjalan ke rumah Ustadz Hasan, setiap langkahnya terasa berat, tetapi hatinya terasa ringan. "Assalamualaikum," sapanya, mengetuk pintu. Ustadz Hasan membuka pintu, wajahnya menunjukkan keheranan. "Waalaikumsalam. Rian? Ada apa, nak? Apa ada yang terjadi di masjid?" "Tidak, Ustadz. Saya datang untuk menemui Ustadz," jawab Rian, suaranya bergetar. "Silakan masuk," kata Ustadz Hasan, meskipun ia masih bingung. Ia mempersilakan Rian duduk di sofa. Ustadz Hasan duduk di hadapan Rian, menunggu Rian untuk memulai pembicaraan. Keheningan terasa mencekam. Ustadz Hasan berpikir Rian ingin meminta bantuan, mungkin untuk membeli alat kebersihan masjid, atau untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Ia siap membantu. Tetapi ia tidak siap dengan kata-kata yang keluar dari mulut Rian selanjutnya. "Ustadz, saya datang ke sini untuk meminang putri Ustadz," ujar Rian, suaranya nyaris berbisik. Ustadz Hasan membeku. Ia tidak salah dengar. Ia mengira Rian hanya ingin meminta bantuan, tetapi ia justru datang untuk melamar Adisti. Ustadz Hasan menatap Rian dari kepala sampai kaki. Baju koko yang usang, celana kain, dan tangan yang kasar. Ia membandingkan Rian dengan para pelamar Adisti sebelumnya. Tuan Ardi, dengan mobil mewah dan jas mahal. Fatih, dengan gelar sarjana dan wawasan yang luas. Mereka semua datang dengan percaya diri, membawa segudang prestasi dan janji-janji masa depan yang cerah. Rian datang hanya dengan satu janji untuk mengabdikan hidupnya. "Kamu meminang Adisti?" tanya Ustadz Hasan, suaranya tercekat. Ia mencoba menahan emosi. "Nak, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu marbot. Kamu tidak punya apa-apa." "Saya tahu, Ustadz," jawab Rian, kepalanya menunduk. "Saya tidak punya harta, saya tidak punya gelar, saya tidak punya mobil mewah. Tetapi saya punya hati yang tulus. Saya punya iman yang kuat. Saya punya janji untuk membimbing putri Ustadz ke surga. Saya tidak bisa menjanjikan kekayaan, tapi saya bisa menjanjikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang." Ustadz Hasan tidak bisa berkata-kata. Ia ingin marah, ia ingin mengusir Rian. Tetapi ketulusan di mata Rian membuatnya urung. Ia melihat air mata yang menggenang di mata Rian, dan ia melihat ketulusan yang murni, yang tidak bisa dipalsukan. Ia juga mengingat perkataan Adisti, calon suami Adisti nanti bukan hanya pintar atau kaya, tapi juga punya hati yang tulus. "Rian, kamu tahu, sejak kecil, saya sudah menyiapkan Adisti untuk menjadi istri seorang pemimpin. Seorang yang bisa melanjutkan dakwah keluarga. Saya sudah memiliki calon untuknya. Seseorang yang sepadan," kata Ustadz Hasan, suaranya melunak, tetapi tetap tegas. "Saya tahu, Ustadz," jawab Rian. "Saya juga tahu saya tidak pantas. Tetapi saya percaya, setiap takdir sudah digariskan oleh Allah. Jika Adisti memang jodoh saya, Allah akan menunjukkan jalannya." Sementara itu, Adisti yang berada di dapur mendengar setiap kata yang diucapkan. Hatinya berdebar kencang.
Ia mendengar Rian yang dengan berani melamarnya. Ia bangga, ia bahagia, tetapi ia juga sangat cemas. Ia tahu ayahnya tidak akan menerima lamaran itu. Ia tahu, dunia akan menertawakannya. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya peduli pada ketulusan Rian, pada keberaniannya. Ia ingin sekali berlari ke ruang tamu dan mengatakan pada ayahnya, "Ayah, ini dia. Ini adalah orang yang saya pilih." Ustadz Hasan berdiri. "Rian, saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Saya butuh waktu untuk berpikir. Saya harap kamu mengerti." Rian mengangguk. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah mengutarakan niatnya, dan ia menyerahkan sisanya kepada Allah. Ia berdiri, bersalaman dengan Ustadz Hasan, dan pergi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa tenang. Ustadz Hasan berjalan ke belakang, ke teras tempat ia sering berbicara dengan Adisti. Ia duduk di sana, memandang ke arah langit yang mulai gelap. Hatinya diliputi kebingungan. Di satu sisi, ia memiliki calon menantu yang sempurna di mata dunia, yang akan menjaga nama baik keluarganya. Di sisi lain, ia melihat ketulusan yang luar biasa pada diri Rian, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia tidak tahu, mana yang harus ia pilih. Ia tidak tahu, mana yang benar-benar baik untuk Adisti. Keputusan Ustadz Hasan untuk menunda jawaban pada Rian bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari ujian yang sesungguhnya. Malam itu, rumah Ustadz Hasan diselimuti keheningan yang lebih berat dari biasanya. Adisti, yang telah mendengar seluruh percakapan, memberanikan diri menemui ayahnya. Ia mendapati Ustadz Hasan duduk termenung di teras belakang, menatap rembulan yang hanya tampak separuh. Di matanya, Adisti melihat beban yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Ayah?" panggil Adisti, suaranya pelan. Ustadz Hasan menoleh, seolah tersadar dari lamunannya. "Duduklah, nak." Adisti duduk di sampingnya, keheningan kembali menyelimuti mereka. Adisti memutuskan untuk memulai pembicaraan. "Ayah," Adisti tahu ayah bingung. Tapi Adisti juga tahu ayah adalah orang yang paling mengerti tentang hakikat ketakwaan. Adisti berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. "Rian, ia mungkin tidak punya harta dan gelar, tapi ia punya hati yang tulus. Ia bekerja untuk Allah, ayah. Setiap keringat yang ia curahkan di masjid adalah bukti cintanya kepada Allah. Bukankah itu yang paling penting?" Ustadz Hasan menghela napas panjang. "Ayah tahu, nak. Ayah tahu. Tetapi dunia juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Ayah tidak mau kamu hidup menderita. Bagaimana kamu akan makan? Bagaimana kamu akan membiayai anak-anakmu kelak?" "Ayah, rezeki datangnya dari Allah," jawab Adisti, matanya berkaca-kaca. Rian tidak pernah mengeluh, ia selalu bersyukur. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang bersyukur. Adisti percaya itu. Ustadz Hasan terdiam. Ia melihat keyakinan yang luar biasa di mata putrinya. Keyakinan itu membuatnya merasa malu. Ia, seorang ustadz yang sering berkhotbah tentang keutamaan tawakal dan bersyukur, justru terjebak dalam kecemasan dunia. Ia melihat Rian bukan dengan mata hati, melainkan dengan mata duniawi. Ia merasa gagal. Keesokan harinya, Ustadz Hasan memutuskan untuk menemui Haji Syamsuddin. Ia merasa ia butuh nasihat dari seseorang yang ia hormati. Ia bercerita tentang lamaran Rian, tentang keraguannya, dan tentang ketakutannya akan cibiran orang. Haji Syamsuddin mendengarkan dengan sabar, tidak memotong, tidak menghakimi. "Hasan," kata Haji Syamsuddin setelah Ustadz Hasan selesai berbicara, "Allah tidak melihat hartamu, tidak juga melihat rupamu. Tapi Allah melihat hatimu. Kamu adalah seorang ustadz, kamu lebih tahu itu daripada saya. Apakah kamu akan membiarkan pandangan manusia mengalahkan hukum Allah?" Adisti dan Rian, mereka berdua adalah contoh dari apa yang kita ajarkan. Mereka mencari keberkahan, bukan kemewahan. Apa yang mereka lakukan di masjid, itu adalah perbuatan yang luar biasa. Anak-anak yang tadinya malas mengaji, kini datang ke masjid dengan riang gembira. Mereka datang bukan karena takut, tapi karena mereka cinta. Dan itu adalah berkat mereka berdua. Haji Syamsuddin melanjutkan, "Ingat kisah Nabi Musa dan Khidir?
Musa, yang begitu berilmu, tidak mampu memahami kebijaksanaan Allah yang ditunjukkan melalui Khidir yang misterius. Kadang, kebaikan yang paling murni datang dari tempat yang paling tidak terduga, dari orang yang paling tidak kita duga. Apakah kamu yakin bahwa harta dan gelar bisa menjamin hati yang tulus? Kata-kata Haji Syamsuddin menusuk relung hati Ustadz Hasan. Ia pulang ke rumah, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia ingin mengikuti kata hatinya. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan bisik-bisik yang semakin kencang di kampung. Gosip itu menyebar seperti api. Putri Ustadz Hasan mau nikah sama Marbot? Apa tidak salah dengar? Adisti sudah gila. Apa yang ia pikirkan? Kasihan Ustadz Hasan, nama baiknya jadi tercoreng. Ibu Tanti, sang penyebar gosip ulung, kini menjadi pimpinan dari paduan suara cemoohan itu. Ia menyebarkan cerita itu ke setiap sudut kampung, menambahkan bumbu-bumbu yang tidak ada. Katanya Adisti dipelet sama Rian. Mana mungkin gadis secantik dia mau sama Marbot kalau tidak dipelet? Ujar Ibu Tanti dengan suara yang lantang di hadapan sekelompok ibu-ibu yang sedang berbelanja sayur. Ustadz Hasan pasti malu sekali. Dia tidak bisa menolak karena takut ketahuan aibnya. Cemoohan itu terasa seperti tamparan di wajah Ustadz Hasan. Ia merasa malu, terhina, dan marah. Ia ingin sekali mengumumkan bahwa ia tidak akan merestui hubungan itu, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa melupakan kata-kata Haji Syamsuddin. Ia juga tidak bisa melupakan ketulusan di mata Rian. Sementara itu, Rian dan Adisti terus bekerja. Mereka tidak mengabaikan bisikan-bisikan itu, mereka merasakannya. Tetapi mereka memutuskan untuk tidak memedulikannya. Mereka fokus pada tugas mereka, pada proyek perpustakaan kecil di masjid yang kini sudah hampir selesai. Mereka bekerja dari hati, dan mereka percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan yang dilandasi oleh niat yang tulus. Rian melihat Adisti, yang tetap tersenyum meskipun ia tahu bahwa ia sedang menjadi bahan cemoohan. Ia melihat kekuatannya, dan ia semakin mencintainya. Suatu hari, saat Rian sedang memperbaiki atap masjid yang bocor, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, dan hujan deras turun. Rian, yang sedang memegang obeng, tergelincir. Ia jatuh dari ketinggian, dan menabrak salah satu pohon mangga di halaman masjid. Anak-anak yang sedang mengaji di dalam masjid panik, beberapa orang dewasa yang kebetulan sedang berada di sana bergegas menghampirinya. Adisti, yang baru saja selesai mengajar, melihat kejadian itu. Ia berteriak, berlari ke arah Rian, tidak peduli pada hujan yang membasahi bajunya. Ia berlutut di samping Rian, mencoba membantunya. "Rian, kamu tidak apa-apa?" tanyanya, suaranya bergetar. Rian, meskipun kesakitan, mencoba tersenyum. "Hanya sedikit memar, Kak." Ustadz Hasan, yang baru saja selesai salat di dalam masjid, mendengar keributan. Ia keluar, dan melihat Adisti yang berlutut di samping Rian, memegang tangannya. Ia melihat Rian yang kesakitan, tetapi tetap tersenyum. Ia melihat anak-anak yang mengelilingi mereka, menatap Rian dengan tatapan khawatir. Ia melihat ketulusan yang luar biasa. Ia melihat cinta yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa digantikan dengan gelar. Ia melihat cinta yang sejati. Tiba-tiba, ia teringat pada khotbah Jumat yang ia bawakan setahun yang lalu. Cinta sejati tidak datang dari harta, tidak datang dari jabatan, tapi datang dari hati yang tulus. Hati yang mencintai Allah di atas segalanya. Malam itu, Ustadz Hasan memanggil Adisti dan Rian. Ia duduk di hadapan mereka, matanya dipenuhi air mata. Ia melihat Adisti yang menatapnya dengan penuh harapan. Ia melihat Rian yang menunduk, takut dan malu. "Rian," panggil Ustadz Hasan, suaranya bergetar. "Apakah kamu masih ingin meminang putri saya?" Rian mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Iya, Ustadz." Ustadz Hasan tersenyum. Ia tidak tersenyum dengan senyum yang dipaksakan. Ia tersenyum dengan senyum yang tulus. "Kamu tidak punya harta. Kamu tidak punya gelar. Kamu hanya seorang marbot. Tapi kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Kamu punya hati yang tulus. Kamu punya iman yang kuat. Dan kamu punya cinta yang murni. Ayah,
ayah merestui kalian." Adisti menangis, ia memeluk ayahnya dengan erat. Rian, yang tidak bisa berkata-kata, hanya bisa bersujud, bersyukur pada Allah. Ustadz Hasan, untuk pertama kalinya, merasa tenang. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak memilih dengan mata duniawi, tetapi dengan mata hati. Ia tidak memilih demi nama baiknya, tetapi demi kebahagiaan putrinya. Keesokan harinya, Ustadz Hasan mengumpulkan seluruh jemaah di masjid. Ia berdiri di atas mimbar, di hadapan semua orang, termasuk Ibu Tanti dan para penyebar gosip. "Saudara-saudaraku sekalian," ia memulai khotbahnya. "Hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu. Putri saya, Adisti, telah menemukan jodohnya. Dan ia akan menikah dengan Rian, marbot masjid kita." Seluruh jemaah terkejut. Ada yang bisik-bisik, ada yang menghela napas, ada juga yang menatap Ustadz Hasan dengan penuh keheranan. Tetapi Ustadz Hasan tidak peduli. Ia terus berbicara. "Beberapa dari kalian mungkin mempertanyakan keputusan ini. Mengapa putri Ustadz Hasan, yang punya banyak pelamar, memilih seorang marbot?" Jawabannya sederhana. Ia memilih dengan hati. Ia memilih seseorang yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, seseorang yang tidak malu mengabdikan hidupnya di jalan Allah. Harta dan jabatan bisa hilang, tetapi iman tidak. Cinta yang tulus tidak. Saya bangga dengan putri saya. Dan saya bangga memiliki menantu seperti Rian. Kata-kata Ustadz Hasan membuat suasana menjadi hening. Ibu Tanti, yang tadinya siap untuk bergosip, membeku. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia melihat Rian yang berdiri di samping Adisti, menunduk malu, tetapi matanya memancarkan ketenangan. Ia melihat Adisti yang tersenyum, tidak lagi merasa tertekan. Dan ia melihat Ustadz Hasan, yang tersenyum, bukan karena ia bangga dengan dunia, tetapi karena ia bangga dengan iman. Meskipun cemoohan tidak sepenuhnya hilang, tetapi kini tidak lagi terasa menyakitkan. Adisti dan Rian tidak lagi peduli. Mereka telah mendapatkan restu yang paling penting, restu dari ayah Adisti. Mereka tahu, perjalanan mereka tidak akan mudah. Tetapi mereka juga tahu, mereka akan menghadapinya bersama, dengan iman dan cinta yang tulus. Pernikahan mereka tidak diadakan dengan mewah. Tidak ada mobil mewah, tidak ada gaun mahal. Yang ada hanya cinta, ketulusan, dan restu dari Allah. Mereka menikah di masjid, tempat di mana cinta mereka tumbuh. Tempat di mana Allah menjadi saksi. Dan di hadapan semua orang, Ustadz Hasan tersenyum, dan ia tahu, ia telah menemukan menantu yang paling sepadan yang pernah ia cari. Seseorang yang tidak hanya bisa membanggakan dunia, tetapi juga membanggakan akhirat. Pernikahan Adisti dan Rian adalah topik terhangat di kampung selama berminggu-minggu. Tidak ada yang pernah membayangkan putri Ustadz yang paling terhormat akan menikah dengan seorang marbot. Pesta pernikahan mereka sangat sederhana, hanya di halaman masjid, dihadiri oleh keluarga dan jemaah. Tidak ada kursi-kursi mahal, tidak ada dekorasi mewah, hanya deretan tikar dan hidangan sederhana yang disiapkan oleh para tetangga yang masih memiliki simpati. Cemoohan tidak hilang, tetapi tidak lagi terdengar sekeras dulu. Mereka yang tadinya bergosip kini melihat langsung keberanian Ustadz Hasan. Ada rasa malu yang menyelinap di hati mereka, meski sebagian masih menyimpan keraguan. Adisti dan Rian pindah ke sebuah rumah kecil yang bersebelahan dengan masjid. Rumah itu adalah rumah dinas marbot, yang sederhana, hanya memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan dapur kecil. Dindingnya masih dicat ulang, dan lantainya masih berupa tegel lama. Tidak ada perabotan mewah, hanya sebuah kasur, lemari kecil, dan meja makan. Bagi Adisti, yang terbiasa hidup di rumah yang lebih besar dan nyaman, ini adalah perubahan besar. Tetapi ia tidak pernah mengeluh. Di matanya, rumah itu terasa seperti istana. Ia adalah rumah pertama yang ia bangun bersama Rian, dengan cinta dan niat yang tulus. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Rian mengajarinya cara bercocok tanam di halaman rumah, dan Adisti mengajarinya cara memasak makanan yang lebih bervariasi. Setiap pagi, mereka salat subuh berjemaah di masjid, dan setiap malam, mereka mengaji bersama. Rian, yang tidak memiliki banyak harta, selalu berusaha membuat Adisti bahagia.
Ia seringkali membelikan bunga dari hasil panen di kebunnya, atau membawakan kue sederhana dari warung. Dan setiap kali Adisti menerima hadiah itu, matanya akan berbinar, seolah ia baru saja menerima hadiah termahal di dunia. "Terima kasih, Mas," bisik Adisti suatu sore, sambil memeluk Rian erat. Adisti tidak butuh kemewahan. Adisti hanya butuh Mas. Bersama Mas, Adisti merasa sempurna. Rian tersenyum, membalas pelukan Adisti. Di pelukan Adisti, ia merasa utuh. Ia merasa tidak lagi menjadi anak yatim piatu yang miskin. Ia merasa menjadi seorang suami, seorang pemimpin, seorang yang dicintai dan mencintai. "Adisti, Mas tidak bisa janji hidup kita akan selalu mudah. Tapi Mas janji, kita akan selalu menghadapinya bersama." Namun, ucapan Rian ternyata bukanlah sekadar janji. Itu adalah sebuah peringatan. Hidup mereka memang tidak mudah. Gaji Rian sebagai marbot sangatlah kecil, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kebutuhan lain seperti sabun, sampo, dan kebutuhan bulanan lainnya seringkali membuat mereka harus berhemat. Mereka tidak pernah meminta bantuan Ustadz Hasan, karena mereka ingin mandiri. Adisti, yang tadinya tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup kekurangan, kini harus berhemat. Ia harus memikirkan setiap sen yang mereka keluarkan. Ia mulai belajar membuat keripik dari pisang dan ubi, dan ia menjualnya di warung dekat masjid. Cemoohan yang tadinya mereda, kini kembali terdengar. Ibu Tanti, yang melihat Adisti menjual keripik, tertawa dengan lantang. "Lihat itu, putri Ustadz Hasan, yang tadinya hidup enak, sekarang jadi tukang keripik. Apa saya bilang? Nikah sama marbot ya begini jadinya." Bisikan-bisikan itu menyebar di pasar, di warung, dan di setiap sudut kampung. Mereka menganggap kemiskinan Rian sebagai bukti kegagalan Adisti. Mereka tidak melihat cinta yang tulus, mereka hanya melihat kekurangan. Rian mendengar bisikan-bisikan itu, dan hatinya terasa sakit. Ia merasa gagal. Ia merasa tidak mampu memberikan kebahagiaan yang pantas untuk Adisti. "Maafkan Mas, Adisti," bisik Rian suatu malam, saat mereka sedang berbaring. "Mas tidak bisa kasih kamu kehidupan yang layak." Adisti menggeleng, ia membalikkan badan dan memeluk Rian. "Mas, jangan bicara seperti itu. Rezeki itu bukan hanya uang. Punya suami yang mencintai Allah dan membimbing Adisti ke surga, itu sudah rezeki yang paling besar." Namun, ujian yang sesungguhnya belum datang. Suatu pagi, Rian mengeluh badannya terasa sakit. Ia pikir hanya kelelahan biasa, tetapi keesokan harinya, sakitnya semakin parah. Tubuhnya demam, dan ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Adisti panik. Ia segera memanggil dokter. Dokter mendiagnosis Rian terkena tipus, yang disebabkan oleh kelelahan dan kurang gizi. Ia harus istirahat total. Ia juga harus makan makanan yang bergizi. Dan ia harus minum obat ini, kata dokter, menyerahkan resep. Adisti merasa seolah dunia runtuh. Ia tidak tahu dari mana ia harus mendapatkan uang untuk membeli obat dan makanan bergizi. Ia hanya memiliki beberapa ribu rupiah di dompetnya. Ia melihat Rian yang terbaring lemas, wajahnya pucat pasi. Ia merasa sangat khawatir. Adisti mencoba menjual lebih banyak keripik, tetapi hasilnya tidak cukup. Ia mulai menjual perhiasan emasnya yang ia dapatkan sebagai hadiah pernikahan. Ia menjualnya satu persatu, hanya untuk membeli obat dan makanan untuk Rian. Setiap kali ia menjualnya, hatinya terasa sakit, bukan karena ia kehilangan perhiasannya, tetapi karena ia merasa tidak mampu merawat suaminya. Di saat yang sama, Ibu Tanti dan teman-temannya semakin gencar bergosip. "Sudah sakit-sakitan sekarang. Apa saya bilang? Itu karma karena berani-beraninya menolak pemuda kaya dan nikah sama marbot. Hidupnya jadi sengsara," bisik Ibu Tanti pada tetangganya. Adisti mendengar bisikan-bisikan itu, tetapi ia tidak menanggapinya. Ia tahu, Allah sedang mengujinya. Ia tidak boleh menyerah. Ia terus berdoa, setiap salatnya diisi dengan doa untuk kesembuhan Rian. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu pada siapapun. Ia merawat Rian dengan sepenuh hati, membersihkan tubuhnya, memberinya makan, dan membisikkan ayat-ayat Al-Quran di telinganya. Suatu sore, Adisti duduk di samping Rian, membaca Al-Quran. Tiba-tiba,
ia mendengar suara ketukan di pintu. Itu adalah Yusuf, salah satu anak yang mereka ajar mengaji. Di tangannya ada sebuah kantong plastik yang berisi buah-buahan dan biskuit. "Kak Adisti, ini untuk Kak Rian," katanya polos. Kata ibu, "Ini supaya Kak Rian cepat sembuh." Air mata Adisti menetes. Ia memeluk Yusuf erat. "Terima kasih, Yusuf. Sampaikan terima kasih banyak pada ibumu, ya." Keesokan harinya, tetangga lain datang, membawa semangkuk bubur ayam. Lalu ada yang membawa sebotol madu. Lalu ada yang membawa sebotol minyak kayu putih. Mereka datang satu persatu, membawa bantuan dan doa. Mereka tidak bergosip. Mereka datang dengan wajah yang penuh simpati. Beberapa dari mereka, yang tadinya skeptis, kini mulai melihat kebenaran. Mereka melihat Adisti yang tidak pernah mengeluh, yang tetap tersenyum meskipun dalam kesusahan. Mereka melihat cinta yang sejati, yang tidak mudah rapuh. Mereka melihat kemuliaan dalam kesederhanaan. Salah satu dari mereka adalah Bu Fatimah, yang dulunya sering mendengar gosip dari Ibu Tanti. Ia merasa malu. Ia datang menemui Adisti dan meminta maaf. "Nak, maafkan ibu. Ibu sering mendengar hal-hal buruk tentangmu. Tapi sekarang, ibu tahu, kalian adalah orang-orang yang tulus. Cinta kalian adalah cinta yang diberkahi Allah." Adisti tersenyum, memeluk Bu Fatimah. "Tidak apa-apa, Bu. Adisti mengerti. Adisti hanya minta doa untuk Rian." Peristiwa itu menyebar cepat di seluruh kampung. Orang-orang mulai berbicara, bukan lagi tentang kemiskinan Rian, tetapi tentang ketulusan Adisti. Mereka terkesan dengan ketabahan Adisti. Mereka terkesan dengan cinta Adisti. Mereka terkesan dengan keimanan Adisti. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka salah dalam menilai. Mereka tidak melihat kebaikan di mata, mereka hanya melihat kekayaan di tangan. Dan mereka menyesal. Rian, yang tadinya sakit-sakitan, mulai pulih. Bantuan dari para tetangga membuat ia bisa makan dengan lebih baik, dan beristirahat dengan lebih tenang. Ia melihat bagaimana Adisti merawatnya, dan ia melihat bagaimana para tetangga datang membantunya. Ia melihat betapa besar cinta Adisti, dan betapa besar kasih sayang Allah. Setelah Rian sembuh total, ia dan Adisti mengundang semua tetangga untuk makan malam. Mereka menyiapkan hidangan sederhana, tetapi penuh dengan rasa syukur. Di hadapan semua orang, Ustadz Hasan berdiri, didampingi Adisti dan Rian. "Saudara-saudaraku sekalian," ia memulai. "Saya ingin berterima kasih. Terima kasih karena kalian telah menunjukkan pada saya, pada Adisti, dan pada Rian, betapa besar kasih sayang Allah. Kalian telah menunjukkan pada saya, bahwa hati yang tulus, dan iman yang kuat, akan selalu mendapatkan pertolongan Allah, bahkan di saat yang paling sulit. Saya tidak bangga karena putri saya menikah dengan marbot. Saya bangga, karena putri saya menikah dengan seorang pemuda yang imannya kuat, yang hatinya tulus, dan yang dicintai oleh Allah dan sesamanya." Kata-kata Ustadz Hasan membuat suasana menjadi haru. Orang-orang saling berpandangan, air mata menetes di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukanlah cinta yang datang dari harta, bukan juga cinta yang datang dari jabatan. Cinta sejati adalah cinta yang datang dari hati yang tulus. Dan mereka telah melihatnya di hadapan mereka, dalam diri Adisti dan Rian. Kampung itu berubah. Mereka tidak lagi melihat Rian sebagai marbot yang miskin. Mereka melihatnya sebagai menantu ustadz yang berbakti. Mereka tidak lagi melihat Adisti sebagai putri yang jatuh miskin. Mereka melihatnya sebagai istri yang salehah. Dan rumah kecil mereka, yang tadinya dianggap sebagai tanda kemiskinan, kini dianggap sebagai lambang cinta, ketulusan, dan keberkahan. Mereka telah melewati ujian yang paling sulit. Dan di akhir ujian itu, mereka tidak hanya menemukan kebahagiaan. Mereka juga menemukan ketenangan, dan mereka menemukan makna sejati dari cinta yang dilandasi oleh iman. Ujian yang telah mereka lalui tidak hanya menguatkan cinta Adisti dan Rian, tetapi juga mengubah pandangan seluruh kampung. Ibu Tanti, yang dulunya paling lantang mencemooh, kini hanya bisa menunduk malu. Ia melihat bagaimana kebaikan dan ketabahan Adisti telah membalikkan keadaan. Peristiwa itu menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, bahwa harta dan status tidak bisa mengukur nilai seseorang.
Kehidupan Adisti dan Rian kembali berjalan, kini dengan hati yang lebih ringan. Mereka tidak lagi harus menyembunyikan kebahagiaan mereka. Sebaliknya, kebahagiaan mereka menjadi inspirasi bagi orang lain. Pasangan muda yang baru menikah sering datang ke rumah mereka untuk meminta nasihat. "Bagaimana caranya tetap sabar seperti kalian?" tanya mereka. Adisti dan Rian selalu menjawab, "Kami tidak sabar. Kami hanya percaya. Kami percaya pada kekuatan doa, dan kami percaya pada janji Allah bahwa setelah kesulitan, akan ada kemudahan." Waktu berlalu, dan kabar gembira datang. Adisti hamil. Kabar itu disambut dengan sukacita oleh Ustadz Hasan dan semua jemaah masjid. Rian, yang tadinya terbiasa menggendong anak-anak kecil, kini terlihat lebih bersemangat. Ia mulai membuat mainan dari kayu bekas, dan Adisti mulai menjahitkan baju-baju kecil. Rumah sederhana mereka dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan. Namun, rezeki mereka tetap pas-pasan. Rian, yang tadinya bekerja sebagai marbot, kini juga membantu Haji Syamsuddin di kebun. Ia bekerja keras dari pagi hingga sore. Haji Syamsuddin, yang melihat ketekunan Rian, tidak hanya memberinya upah, tetapi juga memberikan Rian sepetak tanah kosong di belakang masjid. "Tanah ini kosong, Nak. Tidak ada yang mengurusnya. Silakan kamu tanam apa saja yang kamu mau. Ini hadiah dari saya untuk kamu dan Adisti." Rian dan Adisti merasa sangat bersyukur. Mereka segera menanam berbagai macam sayuran. Adisti yang tadinya hanya tahu cara membuat keripik, kini belajar cara bercocok tanam. Ia membantu Rian di kebun, dan setiap kali ia melihat sayuran yang tumbuh, ia merasa keajaiban. Ia melihat bagaimana Allah memberikan rezeki, tidak dari tempat yang ia duga, tetapi dari tangan dan keringat mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, Adisti melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, tampan, dan diberi nama Hasan, mengambil nama kakeknya. Kehadiran Hasan kecil membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Hasan adalah bukti cinta mereka, bukti kesabaran mereka, dan bukti keberkahan yang diberikan oleh Allah. Ustadz Hasan, yang kini menjadi kakek, selalu datang setiap hari untuk menggendong cucunya. Ia tidak lagi peduli pada gosip. Ia hanya peduli pada tawa kecil Hasan, yang telah mengisi hatinya dengan kebahagiaan yang tak tergantikan. Suatu hari, seorang pengusaha besar dari kota, yang sering datang ke kampung untuk berlibur, datang ke masjid. Ia melihat masjid yang begitu bersih dan rapi. Ia melihat perpustakaan yang begitu rapi, dengan anak-anak yang asyik membaca buku. Ia melihat Adisti dan Rian yang sedang bermain dengan Hasan kecil. Ia terkesan. Ia bertanya pada Haji Syamsuddin, "Siapa yang mengurus masjid ini?" Haji Syamsuddin tersenyum. "Itu Rian, marbot masjid. Dan itu istrinya, Adisti, putri Ustadz Hasan." Pengusaha itu terkejut. "Putri Ustadz Hasan menikah dengan marbot?" "Ya," jawab Haji Syamsuddin. "Dan mereka hidup bahagia, meskipun sederhana. Mereka adalah contoh dari kebaikan dan kesabaran." Pengusaha itu kemudian datang menemui Rian. Ia menawarkan Rian pekerjaan. "Saya butuh seorang manajer untuk mengelola kebun saya di kota. Saya melihat kamu begitu telaten merawat kebun kecil ini. Saya yakin kamu bisa mengelola kebun saya yang lebih besar." Rian, yang tidak pernah membayangkan akan mendapatkan tawaran seperti itu, terdiam. Ia melihat Adisti, ia melihat Hasan kecil, dan ia melihat wajah pengusaha itu yang tulus. Saya tidak punya gelar. Saya hanya marbot," ujar Rian, ragu-ragu. Pengusaha itu tertawa. "Gelar tidak penting. Yang saya butuh adalah hati yang tulus. Dan kamu punya itu. Kamu tidak perlu khawatir. Saya akan beri kamu tempat tinggal, gaji yang layak, dan semua yang kamu butuhkan." Rian dan Adisti berdiskusi. Mereka tidak ingin meninggalkan kampung dan masjid yang telah menjadi saksi cinta mereka. Tetapi mereka juga memikirkan masa depan Hasan. Rian memutuskan untuk menerima tawaran itu, dengan satu syarat. "Saya tidak akan melupakan masjid ini. Saya akan kembali setiap minggu untuk merawatnya." Pengusaha itu setuju. Rian, Adisti, dan Hasan pindah ke kota. Kehidupan mereka berubah drastis. Rian menjadi seorang manajer, dengan gaji yang cukup untuk membeli rumah yang lebih besar dan mobil.
Adisti, yang tadinya hanya berjualan keripik, kini bisa fokus merawat Hasan. Mereka hidup dalam kemewahan, tetapi mereka tidak pernah melupakan kesederhanaan. Setiap akhir pekan, mereka kembali ke kampung, Rian merawat masjid, dan Adisti mengajar mengaji. Mereka tetap menjadi sosok yang sama, yang dicintai oleh banyak orang. Suatu hari, Ibu Tanti datang menemui Adisti. Ia sudah tua, rambutnya sudah memutih. Wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya tidak lagi memancarkan kejahatan. "Nak," ia memulai, suaranya bergetar. Ibu minta maaf. Ibu malu. Ibu sudah sering bergosip tentangmu. Ibu pikir kamu gila karena menikah dengan Rian. Tapi sekarang, Ibu tahu, kamu adalah wanita yang paling beruntung. Kamu tidak hanya mendapatkan cinta, kamu mendapatkan keberkahan." Adisti tersenyum, memeluk Ibu Tanti. "Tidak apa-apa, Bu. Allah sudah memaafkan kita semua." Dan Ibu sudah menjadi pelajaran bagi Adisti, bahwa kita tidak boleh menilai orang dari luarnya. Kita harus melihat hatinya. Kisah Adisti dan Rian tidak hanya menjadi cerita di kampung. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda. Sebuah cerita tentang cinta yang tulus, kesabaran yang tak terhingga, dan keajaiban yang datang dari tangan Allah. Mereka tidak hanya menikah. Mereka juga menjadi bukti, bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberikan takdir. Dan mereka telah menunjukkan kepada dunia, bahwa cinta sejati tidak datang dari harta, tidak datang dari jabatan, tetapi datang dari hati yang tulus, yang hanya mencintai Allah, dan sesamanya. Mereka telah membuktikan, bahwa cinta yang dilandasi oleh iman, akan selalu menang.